Kenapa saya tidak mendengar suara azan? Ya, karena itu komplek yang sangat elit dan saya tidak menemukan masjid. Ya, jadi bagaimana saya bisa mendengar suara azan kalau masjid pun saya tidak temui? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Di sini gue dengar suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin, geng. Oke, geng, di kesempatan di video kali ini seperti biasanya Iki akan reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan reaction sebuah video yang lagi viral banget, seorang wanita menangis setelah balik dari Singapura dan juga Malaysia setelah sampai di airport Indonesia, geng. Kenapa? Karena dia menceritakan bahwasannya saat di Malaysia dan di Singapura dia tidak mendengar suara azan. Ini mbaknya nih membuat konten seperti ini membuat Ikinya berpikir-pikir, ini pelik lah mbaknya ini tinggal di Malaysia mana, kalau di Singapura mohon maaf Ikinya gak pernah pergi Singapura kayak gitu ya, geng. Tapi kalau di Malaysia ya, geng, ya, Ikinya selalu mendengar suara azan karena di situ juga banyak juga masjid-masjid ya. Kalau menurut mbaknya mungkin banyakkan di Indonesia, ya iya, mbak, karena di Indonesia juga banyak penduduknya daripada di Malaysia seperti itu. Yang Iki membuat pelik, mbaknya nih tinggal di Malaysia sebelah mananya kok gak mendengar azan kayak gitu, geng, kayak gitu. Nah, tentu kalian sudah penasaran, geng, videonya seperti apa, penjelasan mbaknya seperti apa. Nanti kita akan bagi komentar di akhir video. Seperti biasa kita simak dulu, nanti kita akan beri tanggapan kayak gitu ya, geng, ya. Oke, kita simak dulu. Tapi sebelum simak, geng, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen di bawah, janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Oke, di sini saya hanya ingin meluruskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang telah menghujat saya di VT yang kemarin ya. Ada baiknya saat kalian menonton VT itu diperhatikan ya, di situ dari awal sampai akhir VT saya ada keterangannya di bawah. Jadi sebelum menghujat itu baiknya tuh dibaca dulu sampai akhir. Oke. Ngebahas tentang Malaysia. Malaysia itu adalah negara yang sangat luas, sama seperti Indonesia, luas banget gitu. Tapi tidak semua mayoritas itu Islam. Karena saya tinggal di Johor Bahru, di kawasan yang elit, ya. Di situ mayoritas Chinese. Terus kenapa saya tidak mendengar suara azan? Ya, karena itu komplek yang sangat elit dan saya tidak menemukan masjid. Ya, jadi bagaimana saya bisa mendengar suara azan kalau masjid pun saya tidak temui gitu. Saya pernah ke KL, saya pernah ke Terengganu gitu kan. Terengganu itu kanan kiri sawit, terus ada pantai, ada laut gitu. Itu juga tidak menemukan masjid. Saat ke KL, ke Menara Petronas itu ada masjid besar ya, tapi saya tidak mendengar suara azan karena saya ke sana pagi. Ya, kalau belum waktunya jadi azan, harus mbak, dibedakan tidak pernah melihat masjid atau tidak pernah mendengar suara azan. Itu beda banget ya. Jadi untuk kalian yang menghujat saya tuh gimana ya, kalian tidak merasakan gitu. Saya melihat masjid saat mau ke Senai Airport. Saya melihat masjid di jalan raya, tapi saya tidak mendengar suara azan gitu loh. Jadi harus dipahami gitu, yang di VT saya itu tentang saya tidak mendengar suara azan, bukannya tidak melihat masjid gitu. Itu harus dipahami gitu loh. Lalu
Padahal di situ ada tulisannya ya, selama ini saya mendengar suara azan itu dari aplikasi Muslim Pro gitu. Di sana juga saya melihat untuk arah kiblat gitu, untuk membaca surat-surat itu ada di aplikasi Muslim Pro gitu. Tapi banyak banget gitu yang komen katanya emang di HP-nya nggak ada aplikasi ini bla bla segala macam gitu. Padahal di VT itu sudah ada keterangannya. Di Johor Bahru memang kawasannya elit banget. Saya ke pasar tradisional, saya ke mallnya pun saya tidak melihat wanita berhijab karena di sana mayoritas itu Chinese gitu loh. Tetangga pun itu Chinese semua. Seperti Indonesia gitu. Kalau kalian ke daerah Tanjung Barat, Tanjung Duren ya, agak-agak mirip Tanjung Duren gitu. Itu akan susah menemukan masjid gitu. Karena saya pernah di Tanjung Duren, saya ini pakai maps gitu untuk cari masjid itu susah gitu loh. Jadi ya kalian yang menghujat saya gitu katanya saya telah memfitnah kalau di Malaysia tidak ada suara azan, itu sama sekali menyakitkan buat saya gitu. Kalian boleh cek di komentar video saya, banyak banget ya teman-teman yang lain yang merasakan seperti saya. Mereka tinggal di Johor Bahru dan tidak pernah mendengar suara azan gitu loh. Oke, cukup sekian pelurusan dari video saya yang sebelumnya. Saat tiba di Suta, di Terminal 3, setelah keluar dari imigrasi itu saya mendengar suara azan sangat kencang sekali. Di situ saya langsung nangis, ya, tidak bisa berkata apa-apa, tapi jantung saya berdetak sangat kencang. Ya, pasti kalian pernah ngerasain lah bagaimana detak jantung yang sangat kencang gitu. Pasti bingung gitu. Dan itu keluar dari mulut saya tuh astagfirullahaladzim. Karena detak saya begitu kencang jantungnya. Bukan karena mendengar azan terus saya bilang mengucap astagfirullahaladzim gitu. Saya menyebut dalam hati subhanallah saya mendengar suara azan gitu. Berkali-kali saya bilang astagfirullahaladzim gitu. Bukan melihat setan gitu. Pelik juga lah. Karena detakan jantung yang sangat kencang gitu. Jadi gimana ya? Orang yang jadi salah kaprah gitu loh. Di situ juga saya menyebut masya Allah gitu karena saya sudah menenangkan diri gitu kan, menenangkan diri gitu supaya jantung saya mulai kembali normal gitu. Tapi tetap aja banyak yang menghujat gitu, kayak melihat setan gitu segala macam gitu. Seseorang itu kalau dalam keadaan panik, dalam keadaan sedih itu dia akan mengucap sesuatu yang salah gitu loh. Pokoknya seperti itulah. Pokoknya di komen video saya yang kemarin tentang suara azan itu, yang saya nangis itu banyak sekali hujatan, cemoohan gitu, dengan jari jemari yang kalian tidak sadar gitu kalau kalian telah menyakiti hati seseorang gitu. Itu nggak baik ya, gitu loh. Kan juga Jadi ada baiknya itu melihat video dari awal sampai akhir, dibaca captionnya biar tidak salah, biar tidak suuzon sama seseorang gitu. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Oke, dari penjelasan dari mbaknya, yang pertama pelik ya, yang satu mbaknya melihat masjid tapi nggak ada suara azan. Gini ya mbak, di Malaysia dan juga di Indonesia itu berbeda jam mbak. Jadi kalau di Malaysia itu kalau maghribnya mungkin 7.30 kalau tak silap ya. Kalau di Indonesia itu 5.30 kayak itu, beda 1 jam mbak. Itu juga mbak ya. Kalau di Malaysia itu azan duhurnya sekitar jam 1 berapa kayak gitu lewat ya. Kalau di Indonesia kan 11.30 kayak gitu. Jadi mungkin berbeda, Mbak. Terus mbaknya bilang di kawasan elit gak ada yang pakai hijab. Masa ke mall gak ada orang pakai hijab? Itu mustahil, itu sangat pelik sekali, Mbak. Kayak gitu ya. Soalnya ikinya ini ya,
sebelum kerja di menetap, ikinya dulu juga pernah kerja menghantar-hantar barang kayak gitu ya, Mbak, ya. Jadi ke Johor Bahru itu sering banget, Mbak, ke kawasan elit kata Mbaknya itu di Johor Bahru, ikinya sering banget kayak gitu. Dan di sana juga meskipun di tempat mall-nya itu banyak sekali yang menggunakan jilbab, Mbak. Kalau Mbak menggunakan jilbab mungkin Mbaknya pergi ke tokong kayak gitu ya, Mbak, ya. Dan apa namanya ya, yang terakhir Mbaknya bilang apa tadi ya, geng ya? Yang buat yang pernah tinggal di sana katanya banyak dari teman-teman ataupun saudara-saudara yang tinggal di sana, Mbak, tapi mereka mendengarkan azan kayak gitu ya, Mbak, ya. Jadi Mbaknya tadi bilang salah mengucapkan astagfirullahaladzim itu persalahan, jangan dibuat betul, jangan diplesetkan, itu sudah salah Mbaknya, astagfirullahaladzim kayak gitu. Oh, ada azan, jangan gitu Mbak, subhanallah, subhanallah, katanya Mbaknya jantungnya deg-degan. Deg-degan gimana Mbak, habis turun gimana? Mbaknya nih membuat caption seolah-olah pelik lah menurut ikinya, geng. Ini pendapat ikinya, beda orang beda pendapat, bukan membela negara tersebut, tapi ini sesama agama Islam. Janganlah merendahkan, kalau kita dilihat yang tidak suka dengan Islam, wah ini akan menjadi cekcok yang utama kayak gitu. Sepatutnya kita itu membuat konten, wah masya Allah, subhanallah kayak gini. Sepatutnya saling demikian Mbak, sesama agama Islamnya kayak gitu ya Mbak ya. Ini pesan dari ikinya kayak gitu ya geng ya. Beda orang beda pendapat. Nah itu lagi yang pesan singkat daripada ikinya. Semoga Mbaknya paham dan semoga Mbaknya ke belakangnya jangan apa ya di kawasan elit lah, di kawasan apalah Mbaknya seakan-akan mencari azan lah kayak gitu ya Mbak. Karena mayoritas penduduk Malaysia dan penduduk Indonesia itu memang sangatlah jauh, banyakkan di Indonesia kayak gitu ya Mbak ya. Kalau menurut Mbaknya di kawasan elit itu terus ya mungkin Mbaknya tinggal di uh, apa di dalam rumah terus, gak bisa mendengar, nonton TV terlalu keras, kan bisa juga tidak mendengar suara azan seperti itu ya guys. Makanya Mbaknya keluarlah, jangan sampai tidak keluar, jangan sampai di dalam kamar terus kayak itu, makanya gak mendengar azan seperti itu ya Mbak ya. Ini pesan dari ikinya saja. Oke, semoga bermanfaat buat kalian juga. Jadi sama agama Islam itu ataupun sesama muslim kita harus saling menjaga agama kita, geng. Seperti itu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin pesannya sampai di sini saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Bila tersilap kata silakan tegur ikinya di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.